Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil mursalin Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu fi sadril mu'min wa la yatimul imanu illa bitamamil faraidi was sunani. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu adalah yang dalam dada orang beriman. Dan hana sempurnalah imannya itu melainkan dengan jalan bersempurna segala fardu dan segala sunat. Artinya sempurna imannya muno dengan jalan biadaihima tamaini, menunaikan kedua-duanya, wajib dengan sunat bersempurna kedua-duanya. Wala yufsidul imanu illa bujuhudil faraidi wa sunani. Dan sekali-kali hana rusaklah iman kecuali baru rusak iman dengan jalan ingkar wajib dan ingkar sunat. Juhud makna ingkar. Langsung ke ai biingkari hima, dengan jalan mengingkari kedua-duanya. Kubah wajib selama masa i'tikad, wajibnya matang bak wajib. Kubah sunnah dan matang yakin sunatnya nyanyi sunat, artinya terima hukum syaraknya lagi yang kalau berdente. Yang tidak secara serta-merta dengan sebab taraknya je ke kafir, je ke gadah iman, je ke yufsidul iman. Tetapi dengan pengingkaran, han patih, han yakin atau ingkar ke atas ketentuan hukum yang memang nyemanan dalam syarak, yang dengan sebab ingkar kedua-duanya, je yang ingkar wajib, je yang ingkar sunnah, artinya salah satu daripada keduanya, maka jialah orangnya benar yufsidul iman, jia kerusak iman dalam artian kafir. Faman nakasa faridah ay wahidah bi ghairi juhudin, ingkari bi fardhiyatiha. Barang siapa yang mengurangi ia seseorang akan sabuh perleh. Faridah ay artinya wahidah. Barang so yang ipu kurung akan sabuh kewajiban. Kubah atau dikurangi sabuh kewajiban bi ghairi juhudin, dengan keadaan juhud, ai ingkari bi fardhiyatiha, tanpa mengingkari tentang kewajibannya. Kedudukan hukum syara'nya hanya diingkar. Tetapi memang ipu kurung artinya kubah, tapi tanpa dibarengi dengan keyakinan berupa pengingkaran terhadap perkara tersebut. Niscaya ukiba alaiha, disiksa orang itu alaiha ay ala tarki tilkal faridah. Niscaya orangnya benar disiksa karena meninggalkan fardu tersebut. Amma idza taraka faridatan ma ingkari wujubiha faqad kafara. Adapun apabila seseorang itu meninggalkan akan sebuah buah perleh, dibarengi dengan ingkar, dibarengi dengan pengingkaran wujubiha, dibarengi dengan ingkari wujubiha, dibarengi dengan pengingkaran atas status hukum wajib perkara tersebut, bak surah barang wajib, niscaya fakat kafara, sungguh keluarlah seseorang itu dari agama, maka sungguh kafirnya. Waman atammal faraidah ai bi an addaha tamatan. Sebaliknya waman atamal faraidah, barang siapa yang menyempurnakan ia akan semua wajib, akan semua yang fardu,
Kiban mana atamma, pesempurna kiban surah. Bi'an dengan surah bawah, artinya dengan jalan dengan surah bawah. Addaha tammatan. Seseorang itu menunaikan akan faridah, akan semua wajibnya. Tamatan secara sempurna. Sip rukun, adab dan tentu sip syarat-syaratnya. Niscaya walabat. Niscaya wajabat lahul jannatu. Niscaya wajib lahu bagi orang yang menyempurnakan wajibnya benar. Lahu bagi orang tersebut al-jannatu oleh syurga. Wajib ke urungnya syurga. Pasti urungnya syurga. Dijamin ke urungnya syurga. Summa idza atamma sunana. Kemudian apabila ahli pesempurna wajib dan saudara urung kemudian menyempurnakan ia akan sunat. Ia wajib mana payah pegahli cika sempurna. Nah, tamanglah murungnya menoleh ke sempurna wajib ke tempo sempurna dalam sunnah-sunnah. Maka terhadap orang yang lebih sempurna wajib, tingkat ke tempo sempurna wajib mantang, tingkat ke tempo sempurna wajib mantang, wajabat lahul jannatu wajib ke orangnya syurga. Summa idza atamma sunana, kemudian apabila orangnya ke tempo sempurna sunat malah, niscaya faqad zada fi martabatih, niscaya ngan karena sempurna sunat faqad zada, sungguh ka lebihlah urungnya taknya fi martabatihi, mutamah derajat long fil jannah lam syurga. Jadi ngan pesempurna wajib je ke sebab tamang, ngan pubuk sunat mutamah manyang derajat dan pangkat dalam syurga. Lagi ibarat mana untuk dalam penjelasan bab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang tersebab secara zahir dengan amalan roh tu tamang dalam syurga. Sebab tamang amalannya kan tamang syurganya kan tersebab dengan amalan walaupun berhakikat kan dengan ridha Allah. Tamang syurga kan dengan fadlan min Allah karena karunia Allah nya hana tak nafi kan. Tapi kan Allah Ta'ala sering dipegah bima kanu yaksibun, dengan sebab usahamu, bima kanu ya'malun, dengan sebab amalanmu. Yang tak kait sebab je kan? Nah, untuk di saat di sebagian daripada ataupun golongan orang yang beriman tamang di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kan buat amalan. Nah, untuk yang karena syafaat Nabi derajat martabat yang kana muntamah manyang dia. Dengan amalan roh dinai menumpuk, tapi dengan syafaat Rasulullah je muntamah derajat dan martabat. Jadi tunjuk kepada buah dalam syurganya tu derajat dan martabatnya ya benar. Nah, yang hanya sebagai satu dalil atau satu gambaran bahwasanya naik martabat dalam syurga. Kemudian tertumai dalam keterangan-keterangan lain sebagaimana yang disebutkan empat, waman atammas sunana, barang siapa yang sempurna sunat tentunya oleh sempurna wajib, niscaya nanti faqad zada fi martabatihi fil jannah, sungguh karena kai tanpa sempurna sunat untuk je mutamah derajat pangkat kita dalam syurga. Wallahu alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Allah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra ahli Nabi, al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah dan tidak kurang ia. Jadi kalau dalam beberapa kitab-kitab lain hadisnya itu banyak komentar para ulama terhadap hadisnya. Di hadis yang berbunyi al-imanu la yazid wa la yanqus, iman itu tidak bertambah dan tidak kurang. Nyontek lungkala dalam kitab-kitab syarah hadis termasuk di dalam Majma' Zawaid karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi le komentar-komentar para ulama terhadap status hadis tersebut. Jadi para ulama yang mengatakan maudhu, yang menghukumnya sebagai palsu, dan sebagian yang menghukumnya sebagai hadis mungkar dan hadis-hadis yang lain. Ya benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu la yazid wa la yanqus. Iman itu tidaklah bertambah dan tidak pula kurang. Ikuti irama yang nahino oleh. Masalah nak tasrih penjelasan ikutnya di lain demikian. Walakin lahu had, tetapi bagi iman itu had, ada batasan. Makna had ini batasan, tapi gaai makna had ini adalah ta'rif. Iman itu memiliki ta'rif, definisi.
Bidzikri afrad, dengan jalan kesebukan afrad. Dengan jalan kesebukan bagian-bagian atau konsonan-konsonan atau la imannya muno. Wa furu'ul iman, dan ada kalanya berupa cabang-cabang iman. Fa inna qasa, maka jika kuranglah ia iman, watagakun kurang iman, fa fi haddih, maka yang kurangnya muno adalah merupakan haddihi, yang kurangnya muno adalah ta'rifnya. Fa inna naqsal iman, fa inna qasal iman, maka jika berkuranglah iman, fa inna qasal iman, maka jika berkuranglah iman, fa naqsu fi haddih la fi nafsil iman, maka terjadi kekurangan itu adalah pada haddi, pada batasannya, pada afradnya, bukan pada asal iman. Bukan ba'dro iman, bukan ba'dro tasdik. Arti imannya kan tasdik ngati, yakin ati barang yang disampaikan oleh Nabi. Untuk kepegah kurang iman pu yakin yang muno sertuh kaji ke-75 yakinnya kan. Karena dari andai kata buno yang maksud iman yakin 100% ati barang yang disampaikan oleh Nabi, tiba-tiba yakinnya kaitan derajat hingga kaji ke 80. Untuknya hanya ke iman. Ya hang terima. Nya hana jazam lain tu. Maka ketika kepegah benar jitren iman, kan memakna dan iman kan memakna, berarti dah bak surah yakin kepada barang yang khabar kali Nabi sertuh jino, berarti ka kurang dengan kurang puluh malah atau lebih kurang banyak. Yakin yang muno jazam tetap jazam, tetapi asal ji, kandungan ji, istilah ji, mutu kualitas yang naik dalam ji dan pengaruh ji, volume ji, dia kekurang. Adapun asal iman, adapun draw tasdik, draw yakin, draw jazam, nya hanya kurang, karena menyonyan kurang, nya nanti hendak iktibar sebagai mukminun, hendak kira mukmin, nya kira kafir tu. Hanya ragu, karena apa kan? Dalam bab keyakinan yang diterima kan berupa i'tiqad yang jazam, berupa keyakinan yang putuh, yang qata', yang hanali keraguan di dalamnya, tidaklah terbuka peluang untuk syak. Makanya yang kepenama dengan waham, yang kepenama dengan syak, yang kepenama dengan dhon, yang kepenama dengan yakin atau kepenama dengan makrifat. Jadi makrifatnya 100% yakin hati tu. Adapun 75 berat batin dia kemudian nak terbuka peluang ke 25 yang kepenama dhon. Dalam kajian fikih kagetuang. Dalam fikih kagetung kan dhon kan. Mak surah terserik mata orang kan. Tak ino di bumo tak cok umpama tikrek kai tak ukur benda banta tume berarti panjang bayangan telah lebih panjang dari benda. Bak surah benda 1 meter banta ukur bayang kalau lebih panjang. Lalu tak hukum nyosang kalehu berat bate de kalehu. Nyan kebenaran jinya 75% pakon karena monyo tanut ada pu betul sertuh kalehu di saat kata gelincir mata ura. Sedangkan mata uronyo bunuh di jarak yang cukup miliaran meter ke dewata, kilometer ke dewata, mil dan macam sebagainya, jauh dah. Jadi untuk tanda tepu yang 100% betul-betul kamu sidik mata uro, nah tanya buat kejadian tidak memungkinkan, tak pandang dari jarak yang cukup jauh. Maka kebenaran di bunuh 75%. Tapi dalam kajian bab ibadah dan bab fikih 75%-nya kagazi. Jeaknya. Tetapi jika berat batin tekon, tapi nak terbuka peluang mesti 10% kekon atau 25% kekon, yang hana diterima dalam kajian ilmu i'tiqad. Malah-malahan tu apabila tertumai lafaz dhanna yadhunnu yang bermakna dasar jis kepada berat 75 langati kepadanya 25 terbuka kekon. Jika ayatnya berbicara nanti dalam konteks kata berbicara dalam konteks keimanan, berbicara dalam bab keyakinan, walau tak merupakan lafaz kata dhanna yadhunnu secara logat makna ji mudih, wajib paling lafaz dhanna yadhunnu hanya 75 payah bu makna dhanna yadhunnu yakin betul. Wa qimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Kemudian ayat keban illa 'alal khashi'in. Jadi wasta'inu bis sabri was salah,
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa qimus salah wasta'inu bis sabri was salah. Alaka tolonglah Allah Subhanahu wa taala bis sabri dengan jalan bersabar, was salah dengan jalan solat. Wa innaha wasunya semayangnya lakabira, sungguh hebat pada buat semayang. Illa 'alal khashi'in, kecuali hana berat semayangnya atau hurung ka khusyuk. Dah hurung khusyuknya alladzina, iaitu orang-orang yadhunnuna. Menyertai dalam kalimat benar yadhunnuna fi'il mudhari' di dalam ji terdapat dhamir hum. Dhanna yadhunnu, yadhunnani, yadhunnuna wa humahum. Alladzina yadhunnuna, iaitu orang-orang yang gudan li mereka itu. Mana tahu mana logat dhan benar? Aku tujuh iaitu orang yang berat batik dia primang ke nado primang ke kon mana logat dhan. Tapi di tenan haitai mana karena dalam konteks yakin kita mufaham alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, iaitu orang yang yakin leurnya bahawa akan merupa dengan Allah, yakin dengan Allah, yakin merupa dengan Allah, yakin dengan akhirat. Pada item 25 mata terbuka peluang kekal. Pakan hanya benar. Nah, ayat lain tukang insirat, tukang berpaling lafaz. Di antaranya dah wa bil akhirati hum yuqinun, dan sabit dengan orang akhirat mereka yakin. Hanya mereka yadhunnun. Jadi konteks ayat jihuno ke tukang berpaling, tukang pentafsir makna yadhunnu dengan yuqinun. Menanlah lebih kurang. Tapi yang hanya lebih kurang lipah kalau yang. Lagi kan maka pelai putra mono fa innakasal imanu fa naqsu fi haddih la fi nafsil iman. Maka jika kuranglah iman maka kurang itu pada hadnya so yang naik dalam ji ta'rif ji ataupun afra ji la fi nafsil iman kan pada dro iman. Wasluh kan pada dro iman dan aslihi pada dasar iman. Ai asli haddil iman. Asal-asal daripada ta'rif ataupun asal-asal batasan iman mono. Kan yang asal ilmu yang syah apa ni mubtada baru yang bunuh surah haji likut ke betul. Wa asluhu, dan asal iman artinya asal had iman, asal-asal pondasi keimanan, asal-asal batasan keimanan itu syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi asal daripada keimanan Allah merupakan bersaksi, bersyahadah, yakin hati anna alla ilaha illallah, bahawa hanali sabotu zat lain selain zat Allah yang sama dumpu lagi Allah. Yang adalah merupakan dasar yang paling mendasar daripada keimanan, berupa yakin hati, hanjir ragu, hanjir nak terbuka peluang syak ambil UP, yang bahawa beryakin sekebit-kebit yakin hana ragu bahawa bit-bit hana li sabotu zat lain selain zat Allah yang sama dumpu lagi Allah. Menyo Allah Ta'ala wajibul wujud, hanali sabotu zat lain yang sama-sama wajibul wujud, kecuali yang wajibul wujud hanya Allah. Hanali sabotu zat lain yang qadim lagi qadim Allah. Hanali sabotu zat lain yang baqa. Hanali sabotu zat lain yang hana perle ke zat lain tukang pejit, hana perle kepada zat tempat deng. Hanya Allah yang tidak butuh kepada zat lain tukang pejit, dan hanya Allah yang tidak butuh kepada zat tempat berdirinya. Hanya Allah lah yang tidak sama zat, sifat dan buat dengan zat, sifat dan buat makhluk. Hanya Allah. Hanali sabotu yang laginya lagi Allah. Hanya Allah Ta'ala zat yang esa zatnya, yang memakna hana bahan pokok zat Allah, dan hana sabotu zat lain yang serupa dengan Allah. Hanya Allah yang hana. Hanya Allah yang tidak memiliki dua sifat yang sama nama atau sekadar beda nama tapi sama ta'aluk. Hanya Allah yang hana menang. Hanya Allah pula lah satu zat yang mandum buat Allah.
dan hanali sebut na pekerjaan makhluk. Ya, benar. Hanya Allah pula lah yang memiliki kudrah dengan kudrah yang taman, yang sempurna, yang berbuat apapun yang dikehendakinya dengan kudrahnya. Hanya Allah Ta'ala lah yang tebuslah iradahnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ilmu, yang memaklumi segala sesuatu tanpa didahului oleh kejahilan dan sunyi. Hanya Allah. Hanali terbotu dalain yang daknya yang memiliki ilmu lagi ilmu Allah. Lagi benar. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sama, yang sama Allah Subhanahu wa Ta'alanya hana mahajat kepada si makhi, hana pelai kepada punyung, hana pelai kepada lubang punyung, hana pelai kepada gendang suara. Hanya Allah. Hanali zat lain terbotu yang ye dibunga tapi ke mana? Yang kenya makna daripada la ilaha illallah, hanali sebotu zat lain selain zat Allah yang lagi Allah. Paling makna di paling simple, bukan yang tiba. Paling tapi macam kuk mendung, paling simple dalam bab Daniel la ilaha illallah. Paling simple. Paling simple. Hanali tabah zat yang wajib wujud, yang wajibul wujud. Kerana dengan akui zat Allah adalah wajibul wujud, lazim daripada wajibul wujud, berarti Allah kidam, Allah baqa, Allah esa, Allah kudrah, Allah hana sabang makhluk. Makanya la ilaha illallah di antara salah satu makna buat surah tingkat lagi kita nyonyo, hana mau ma'budul haq melainkan Allah. Hana mawjudul haq melainkan Allah, hana wajibul wujud melainkan yang wajib wujud hanya Allah. Je. Dengan aku Allah Taala wajibul wujud, selazim daripada wali wujud Allah Taala yang wajibul wujud. Nah, yang haitim ke hana, sabi buna ham hantam hana, dengan lazim dah pegah menan, berarti hanya Allah yang lagi menang. Allah esa, Allah qidam, Allah baqa. Ke lazim dan lazim. Benar? Maya dapat tahu ba'la yang lain ejek juga. Mana lain Tuhan. Yang lain yang tapuru Tuhan patung, Tuhan kaya macam sebagainya. Nya hai tamang. Pada dakun lagi ni la ilaha illallah. Hana Tuhan milik Allah ini pasal hana ruh Tuhan patung, hana ruh Tuhan kaya, hana nya si kan Tuhan. Nya si patung yang dijadikan sebagai Tuhan. Dan hana ittisab ketuhanan, hana sifat uluhiyah wajib. Sehingga hana patut tiap banding dengan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala memang tu memang ma'budul haq. Jadi hana boleh berdebih je atas hana itu mau. tak berdebih je salah. Salah. Dia susah. Hai munyo terjadinya muna berarti dengan karena sengaja, tak depu lagi tanya ke menan. Tapi dapat tahu siapa menan, sedangkan hana para ulama yang berdiri atas bentuk penafsiran lagi yang tetap. Adapun ini tengok tak pahami menan berangkat daripada taduga. In huwa illa yadhunnun, tidaklah terjadi melainkan ayah rusun taduga-duga tarawak-rawak sang bahinya menan tafsir ji. Berarti sungguh tak pahami sesuatu dengan kejahilan. Kata pahami sesuatu dengan kejahilan yang dosa tu. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuad. Baiklah kata pegah sesuatu yang kata sendiri hana umpo mata sesuatunya. Jadi larang berbicara. Yang hana umpo. Jadi apalagi terhadap kalimat yang cukup sakral, terhadap penafsiran kalimat tauhid. Tengok tak depu yang haikal menan tafsir, tak depu kan. Dan tak depu yang nya, tapi tak patah yang kenyan bunyi, yang sesat. Ada pun hana depu tah yang nya, tapi kira kita yang kenyan, yang kenya yang nya. Yang jahil murakab, jahil bodoh. Hana secara serta merta hukum kepada sesat ile. Kedosa-dosa ada. Benar. Dia ada la ilaha illallah. Kuna builu man wablu wablu Allah di bawah. Dia di bawah wablu. Bukan ada Allah pun lama wablu wablu yang bertemu di bawah. Yang masalah lagi tanya dapat tahunya ketika ada berzikir buat surah hudun gaji pasal bilu. Bila hana payah dapat tahu mailu. Memang atoroi. Si atoroi, atra yang halekang dari kalimat tauhid.
Buddha tanya sagai. Pemeri-meri sagai tu. Teman orang tak kunyan mana cik kana rồi. Cik kai tamang rồi. Cik memang atoi dalam ji. Cik atanyan. Sama lagi katanya tak lahir tak ihdar, tak lahir rukun semayang lang hati tu hotel tak takbiratul ihram. Belahir wabelah bawah rukun. Wabelah bawah nasi lebelah kasi ni kan? Sini ni lebelah hana gerale bek ni pidih ni kata tu. Dua belah bawah. Engkau nak? Bak surah belahir hakikat rukun semayang dua belah bawah lang hati tu. Bak soi tem tu. Bak orang yang tu di rukun. Cuma rukun semayang hana duri takbir yang dong giban. Ya kun Fatihah tayu akhir giban i'tidal. Hana duri benda kipan cara ada kata hana. Si ada hana gitu. Guturi bak surah urang buno. Wate geratip la ilaha illallah bak surah de ihdar lahir akan makna yang kandung la ilaha illallah. Lahir bak so. Lahir bak urang yang kampung. Atau ji pupu. Dengan takun tinggal lagi untuk nak awarit, nak barang-barang yang pada hati untuk daripada. Syadra kan azoi. Cuma nak wate-wate tu wate takun handa azoi. Pada yang karenten nak pengaruh lain, kan pengaruh roji awarit nak faktor penghalang. Taban lagi takbiratul ihram biasa munyobenan takun didengar oleh penyuang tu. Allahu akbar. Didengar munyobenan takun didengar oleh penyuang. Kebetulan hujan raya tak su babubung. Kan handi dengar dan kan asal na tapi na barang lain iaitu pada hingga handi tak ada menanci penuh dengan takun di seorang yang kamu pun masuk i'tiqad 50 yang adalah merupakan kalimah asal la ilaha illallah kemudian kita zikirkan cik nyang ke asal munyo ada kemeratip yang ge memang tengah kusyuk ke sidde baik hanadu secara tafsiri, du secara ijmali. Hanadu secara mendetail yang namanya ihdar lintasan hati pasti du. Yang mana? Karena tu. Oh na ci wate-wate hanadu nyan kan makna hanadu tapi na barang lain pada lagi surah buno. Adapun berarti buno urang yang hana tu, ci imah hana depu tu, nyan ada kepada pihak. Ada kepada pihak dia imah hana tu. Ya benar. Dia membaca kub yang madu. Nyo. Hai Allah yang mambulah, yang makbullah. Menghana le. Nyo. Dawa puluh. Lai mong puluh yo. Sama lagi takun qul huwallahu ahad. Dah dali bahasanya tentang ketauhidannya dah dali. Dah dali tentang ketauhidan. Jadi dengan takun lagi tanya berarti punan. Dengan takun lagi tanya berarti qul wallahu ahad. Yang punya doa pada 50 jamang. I'tiqad 50 jamang dari qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Punya doa pada jamang. Punya ada pada ada pada ayat kursi jamang masjid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jamang masjid. Saya mau ajar apa tahu? Mana? Jadi ibarat tengok jak kemawi ya. Jak kemawi tergantung iban kawi dah bah. Baik sampai tajak katruk laut tajak dah pegah hana ke? Katruk laut tajak dah pegah hana ke? Kuat war kuat kemawi hana ke? Sawap dan talo kawi tanya apa ni? Tamu kelah kemawi pitio hino. Bak kaki, bak i yang kaki, bawa kem boteh, bak mata kaki, tik-tik kawi nah hana ke dah pegah laut. Di urunya gua ke puang ke apa? Tak apa kapai puang ke. Pu pasal hana ke. Ternyata yang je ke masalah mata kawi kita nyo mono. Talo kawi kita dan 4 cadang dah kemawi. Ya, munyo menancit. Kok bisa nyamban ayat, kok bisa cukup jai, cukup gepegah malah gepegah asasut tauhid je ke dalil yang paling mendasar bagi tauhid. Tapi kok bisa hana ada pegah hana dalil yang ke 50. Agak ada pasal. Panina teman. Nyam ada sebab gerbak kereta pu dapat ayat lain pihak. Hana kan nama apa tahu. Seperti orang yang kemawi gede Daud. Gedang ini orang ini.
Maka anda pegah oleh Profesor Dr. Buya Hamka, Haji Malik Kari Amrullah dalam tafsir Al-Azhar, Balayar ke Pulau Bakal bawa selaut 2 dan 3. Kalau kailmu panjang sejengkal, janganlah laut hendak diduga kau. Woi dia kawai kan pana tana ukur dinalho lautnya. Nyo ku nak ukur lautnya padum kilometer ke dia. Tak berenang di krek pas le meter. Muda pegah dia handa laut lautnya le meter sangat. Rupa ji alat ukur dia handruk. Benar. Jadi lagi kan. Wa asluhu dasar batasan iman meno ala syahadatu alla ilaha illallah. Mana syahadah meno telepon tetapi yakin hati le walaupun tu mana lughat syahadah ikhbar syakhsi bihaq ala ghairi. Jadi yakin hati itu bahwasanya hanali sabah tu zat lain selain zat Allah yang lagi Allah. La syarikalah, hana jenis sekutu bagi Allah, hana sekutu Allah ba'dzat, hana sekutu Allah ba'dzifut, hana sekutu Allah ba'bud. Yang makna la syarikalahu. Hana sekutu Allah Ta'ala. Hana syarikat. Jadi hanalah wahdah. Sendiri Allah, tidro Allah, esa Allah tidro. Sidro Allah ba'dzat, sidro Allah ba'dzifut, sidro Allah ba'bud. La syarikalahu. Jadi hana sabah zat lain atau hana sesuatu yang lain yang lagi zat Allah, kemudian hana pula sabah zat lain sebagai penolong Allah Subhanahu wa taala atau tukang bantu Allah. Yang memang li Allah ne perle ke tukang bantunya. Yang apabila hana tukang bantu hai ne pegak li Allah dalam sesuatu. Nyan la syarikalah. Hana penolong, hana sekufu, hana penolong pembantu kerja Allah. Umana go malaikat tukang putera uji macam itu kan pembantu Allah. Baiklah. Makhluk Allah yang ditugaskan oleh Allah yang dengan kepegaknya li Allah kang gurung mutamah haya, mutamah lahir kudrah Allah bahawa Allah mampu menciptakan makhluk lebih kekuatan bekerja di luar kadar kemampuan makhluk-makhluk lain dan inato oleh Allah lagi apa yang dikendaki oleh Allah. Makanya dipegah dalam ayat wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan. Yang hana apa buat lagi perintah lagi tengok sekarang. Malaikat wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan. Hingga dari tafsir ayatnya untuk para ulama menjadi khilaf pendapat ada barang-barang yang warid tentang pengingkaran malaikat. Seperti kisah Harut dan Marut. Ada kitab tafsir firman Allah Subhanahu wa taala suratul Baqarah ayat 100. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِأَنفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 1. Tutup dulu. Tertutup sah. Taruh puai dulu tengok. Ya kan? Makanya tertutup sah puai dulu tengok. Nah. Ya. Kak. Nah, hinan untuk menjadi khilaf pendapat para ulama tentang Harut dan Marut. Malaikat ini bibabil, iaitu di negara Babilon. Dua orang malaikat Haruta wa Marut. Jadi khilaf pendapat para ulama. Imam Ibn Hajar berpendapat kisah tersebut sahih. Imam Ibn Hajar berpendapat kisah tersebut sahih dan hana mempuk dengan ayat yang benar terpegah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Cuman dengan nyom pak tengok ada kebetulan umum je ke hakim kemudian tu nak kisah tergodanya para malaikat. Yang hamopo han? Kan khabar Israiliyat yang kan? Imam Ibn Hajar. Apakah? Hamopo? Karena malaikat itu selalu mengerjakan perintah Allah dan tidak tergoda dengan dunia ada macam sebenarnya selama masa mereka masih berada dalam fitrah malaikat mereka yang tidak bernafsu. Puno sedangkan dalam kisah kan kata nubumo. Dan dijadikan hakim di tengah-tengah manusia dan dipasang nafsu kan.
kenyang. Maka dalam Hasyiah Tafsir Sawi juz yang pertama dalam penafsiran ayat tersebut kan terjadi dialog. Terjadi dialog antara para malaikat. Dipegah oleh malaikat. Ya Allah Tuanku, kepun nepejut makhluknya dia tolong muka umum sedangkan ji bermaksiat kepada rohnya Allah. Kena Allah Taala pun berkata Allah, "Lau rakibtu fikum ma rakibtu fihim la fa'altum fi'lahum." Ya nakun. Yang ke ayat dalam tafsir Sawi tersebut. Lau rakibtu fikum ma rakibtu fihim, andai kata aku pasangkan kepadamu lumpa kenderaan berkata lu pasang berkata barang lu pasang bawanya la fa'altum fi'lahum, sungguh kata api lagi awaknya ancit. Dah mama putra ma rakibtu fihim. Makna ji nafsu. Idza ji baca mano igata ayan taat tabi mulai pun rogu puji hana tergoda kan gara-gara hana nafsu. Teman diurungnya makhluk manusianya kena nafsu. Karena nafsu faktor pendorong sesuatu yang dikendarai oleh syaitan. Sehingga antuk ji je kesalah. Tapi di saat ji tim kembali kepada lun tak lun terima wala Allah Taala. Sebaliknya andai kata nafsu yang pasang bawahnya menang, tidak tertutup kemungkinan kata lagi nyancit. Maka dia di balan malaikat putra, la na'sika abada. Kamu ada pasang nafsu apa? Han akan maksiat kepada orang selamanya. Baik ni berkali Allah. Kerana menukis saja. Kena Allah Taala kepada mereka, maka nahai malaikat yang paling hayu di antara mereka itu dialog dengan Jibril. Kena Allah Taala fakhtar. Fakhtaru minkum, maka pilihlah olehmu dari golonganmu yang paling good. Pilih bina malaikat yang paling taat, yang paling saleh dalam kalangan orang-orang. Fakhtaru malaikat ini Ruta wa Marut, maka mereka pun para malaikat pun pilihlah dua orang malaikat, iaitu bernama Ruda wa Marut. Kemudian farakaballahu fi ma syahwatan fa amarata bil buhut. Kelan tafsir Sawi, maka Allah Taala kepasangkan berarti kepada urusnya bunuh nafsu, fa amara bil buhut, Allah perintahkan untuk mereka untuk turun U-turn. Farakaballahu fi ma syahwatan, dan kepasang urusnya dua syahwat. Berarti kadahlah terhadap urusnya dua hak esensial, hakikat jati diri, jati pribadi sira malai, karena kepasang nah dari karenanya ke hampa ayat je pun wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi konteks ayat wa yaf'aluna ma yu'marun selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah selama urusnya matang dalam fitrah droga selaku malaikat. Jadi kerana apa i'tiqad dengan rendah malaikat lagi biasa. Angka mana? Namun Imam Baydawi menolaknya mentah-mentah. Imam Baydawi dalam Manazilut Tanzil, dalam kitab beliau Manazilut Tanzil, menolak mentah-mentah informasi tersebut. Oh, jangan yang hadis ataupun riwayat yang bercerita tentang Ruta wa Marut itu adalah merupakan bagian daripada Israiliyat, yang merupakan cerita Israel, adanya informasi yang diserap oleh para sahabat daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang berasal daripada para penganut agama orang-orang dari Yahudi pun kemudian masuk Islam. Kemudian para sahabat mengadopsi cerita tersebut dari para sahabat-sahabat tersebut seperti Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Lagi menang. Nya khilaf pendapat dalam tafsir. Mengabu je iman rem tu. Bertanya berhabis mangat. Sampai lebih yang keimur lebih. Ya, lagi menang. Jadi asal ataupun dasar yang pertama daripada keimanan adalah meyakini bahawa tiada ma'budul haq melainkan Allah. Wahdah sendiri Allah Subhanahu wa taala. Esa Allah ba'dat, esa Allah ba'sifat, esa Allah ba'bud. Jadi kebanyakan manusia yang hana ibunya ikut kai pegah esa Allah kah? Fuadi Manaf, orang yang kena ilmu tapi hana mengamalkan dan hana ilmu hang getih mereno pukuh yang laginya nak termasuk kebinasa iman mau penjelasan Quran. Jadi harus faham makna binasa, kerana yang aso kitab Masailal Muhtadin li Ikhwanil Mubtadin yang adalah merupakan kitab bahasa Melayu. Yang kitab bahasa Melayu atau bahasa Jawa
Jadi baik tafsir binasa dengan abih iman, menurut tafsir binasa dengan abih iman untuk payahbu makna untuk kafir. Maka yang dimaksud dengan binasa dari poin-poin 10 buah yang disebut binasa iman di sini, na binasa makna jih rendah iman, artinya tubik dari Islam. Na binasa makna jih dah pengaruh ba iman dalam artian hang kafir. Adapun perkara yang ada ke binasa iman seperti urang naik ilmi tapi hang ketim pubut. Buat surah contoh gedepu semayang tapi hang ketim semayang tapi dibarengi dengan keyakinan bahawa semayangnya mudah wajib. Yang makna binasa hinan artinya apa? Jika kekurang mutu dan kualitas iman tidak bermakna binasa dalam artian binasa dalam konteks bahasa Indonesia gaduh ataupun fana ataupun reluh dalam artian tubik dari Islam je kafir. Maka kita jawabnya ini walaupun lagi menang mudulih menyoitinya hana ilmi atau kita hanjit tak terjemahkan secara liturgik, hanjit tak terjemahkan secara konteks luar. Sebab untuk nak barang yang hana disepakati kepada kafir kata pegah lagi dengan untuk kafir. Urang depu semayang tapi hang ketim semayang tapi medang yakin semayangnya wajib dan menasib wa ta'alain tak pegah dia binasa. Tiap pegah itu makna binasa yang ke karela Islam. Tiap pegah itu rela iman dalam artian kafir. Padahal golom disepakati kepada kekafirannya. Yang berarti kan kitanya yang salah. Tanya yang tafsir nanti ilmi. Walau kita macam ilah sekalipun. Yang kalau kita melalui pegah agote mampu truk-truk lu kono. Datang pernah lu pegah-pegah. Tapi terkadang dipelintir bahasa tanya. Dipelintir bahasa tanya untuk menjatuhkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Puyak pegah. Kepegah itu haji dabut mata ilai. Putra ada pegah, putra ada pegah. Tak pegah ini kita hanya betul, kita tafsir dengan cara yang salah. Tipluh bawa barang itu binasa iman. Makna binasa apa? Makna binasa adalah iman lah arti yang kafir. Tak ada poin-poin. Poin yang pertama kaitan mempersekutukan Allah kaitan makna benar. Yang kedua tepu tapi hana pebut. Hang kafir orang ke tepu semayang wajib tapi hana ke semayang. Maknanya tak kira lagi atas lembu sah. Kafir lah orang tu mana semayang ah. Semayang hana wajib nyan baru. Jadi maka makna binasa pun harus diterjemahkan dipahami dengan baik. Kadang kekun dengan bahasa Melayu. Binasa hanya itim gadah sama sekali. Itim binasa batin menurlah. Walaupun mentang nanci ni. Gadah gadah sebagian. Jadi lagi kan. Jadi kitabnya hana salah. Yang salah hang tengok tafsir. Maka walaupun yang kenyang contoh andai kata hana tatalaqi hana tadu haiku syekh menjelaskan kibah mufhum jangankan kita Arab kita jawab je tu. Berarti yang namanya tanalah taraba kero tu. Salah. Tabuh je makna binasa, makna jirlah. Enggak? Nyan satu contoh. Karena berarti tak fahami tu sesuatu secara logat. Padahal murad je yang dimaksudkan lagi kan. Benar. Yang bahatnya kita jawab. Kan hana gadah. Relah agak dengar rumah. Yang gadah aja yang ambil kafe. Dia binasa relah iman. Dia relah iman nak gadah iman. Harus tak poin. Punya gadah imannya yang baru kafe. Yang ke tak poin. Abang pegah poin yang pertama mana? Yang pertama mempersekutukan Allah. Pandai tinggal inci teman. Yang gadah iman. Nah, hana ke gadah binasa aja ke 10 perkara yang itu binasa iman. Pertama mempersekutukan Allah. Padi makna binasa apa yang bermakna gadah sama sekali. Bak konteks lembu isa. Bak lembu dua kah hitil menan. Nyan merupakan itu sebagai lafaz mustarak. Artinya lafaz-lafaz yang mengkongsi makna. Allah akan selawat ke Nabi Muhammad. Malaikat selawat cik. Manusia selawat pi. Sama-sama selawat. Tapi kaifiat cara selawat anda sama. Allah gemuk selawat bermakna Allah gemuk kalam yang kadim yang hana suara hana bahasa tapi dililah itunya oleh kalam yang kadim yang kusabah ilalah ke mufhum bahawa Allah ge angkat derajat Nabi Muhammad. Malaikat gemuk selawat cit iaitu berupa gemuk kalam malaikat berupa gelake Allah Taala getuntut gelake gemohon ba Allah kiranya Allah ge pampun. Ge angkat derajat. Biasa bulah yang menyertai mana kan tu perkara ragai. Sama ibu dengan hana ilmi. Olehnya hana ilmi hai ibu. Olehnya ilmi hana duduk hana. Yang kena cila rubuh ikan. Dia juga menyertai mana. Ya. Betul.
tetap tidak termasuk sebagai perkara yang dapat hang gada iman. Makna haji adalah kon makna haji gada iman binasa dalam artian batillah sama sekali, tetapi yang dimaksudkan binasa benar adalah merupakan kurang kan kepi yang boleh pegang. Artinya yang kena pegang bahawa lafaz kata binasa yang benar arti jika lagi. Barillah gadah total. Kon. Berarti bak lemui tha menanya hidup ban tegeun relahnya relah. Sama kan ini kena pengulangan bahasa, nak pengulangan binasa iman, binasa Islam kan ya. Yang lebih konteks lembuh contoh lu binasa Islam no. Seperti mempersuruhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lagi menan. Yang kalinya lagi ya. Wahdahu la syarikalah, indikate bahwasanya Allah Taala yang esa zat sifat dan buat. Jadi tanya terkadang kan untuk dah tepu kepada esa Allah Taala kan orang mandui tepu esa. Jadi berbeza antara orang najak buat dengan najak buat. Dia orang najak buat yakin Allah Taala esa atit. Allah Taala esa, mandu pegang esa. Orang yakin Allah Taala esa, yang maksud esa ke bang? Esa yang ke satu, yang ke yang maksud esa atau yang satu yang ke bang? Yang ke satu. Yang ke enak saya yang budak-budak. Jadi bab surah ketengok untuk ilmu yang maksud dengan esa adalah hana ta'addud bab zat Allah, hana ta'addud bab sifat Allah, hana ta'addud bab buat Allah. Yang mana jawapan? Makna Allah esa bermakna hana terjadi ta'addud, tidak berbilang-bilang. Hana terjadi berbilang-bilang bab zat Allah, hana terjadi berbilang-bilang bab sifat Allah, hana terjadi berbilang-bilang bab buat Allah. Yang mana? Kita yang balik katanya. Yang maksud hana berbilang-bilang yang kiban ba'dzat. Makna hana berbilang-bilang ba'dzat dua buah mafhum. Yang ketiga zat Allah hana bahan pokok. Yang kedua hana sebuah zat lain selain zat Allah yang sama persis lagi Allah, yang sama dengan Allah. Yang sama dengan Allah, yang semisal dengan Allah, yang sebanding dengan Allah. Hana. Berarti yang memiliki zatnya hanya Allah. Berarti Allah esa ba'dzat. Yang benar. Yang kedua Allah esa ba'dzat. Dua buah mafhum masjid. Hana terjadi ta'addud ba'dzat Allah. Dalam artian hana ba Allah. Dua buah sifat yang kedua-dua sifatnya sama. Seperti na dua buah kudrah ba Allah. Walaupun kudrah yang pertama dengan kudrah yang keduanya memiliki tempat takluk yang berbeza, tapi sama-sama kudrah yang hana Allah. Atau memang sifat beda-beda hana sama, cuma tempat takluk sama dan bentuk takluk sama, yang juga hana Allah. Yang hana Allah kudrah-kudrah yang satu, iradah-iradah yang satu, takluk yang berbeza-beza, walau sama tempat takluk tapi beda takluk. Ilmu takluk berwajib, mustahil dan harus. Kalam kena si takluk. Takluk kalam kan kepada wajib, mustahil tetapi takluk kalam Allah takluk dilalah, takluk ilmi Allah takluk inkisyaf. Wajib intikad. Walau hai tak pegah empat beda, ke empat beda wajib, ke empat beda hana wajib pegah, tapi wajib intikad adalah beda. Ilmu hai lu pegah empat beda antara empat beda takluk dilalah kalam dengan takluk inkisyaf ilmi. Hai lu pegah. Hai lu pegah empat beda. Tetapi ilmu takluk berwajib mustahil harus, kalam pi takluk wajib mustahil harus. Cuma empat beda takluk dua. Tabuh inkisyaf nya hai tak pegah. Hai tak pegah hana pu tapi wajib indikat beda. Kamu kemudian makna Allah esa lahu sifat itu hana sebuah sifat yang dimiliki oleh makhluk yang sama lagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelih esa Allah Taala ba'bud. Esa Allah Taala ba'bud tabuh penafi sabuh isbat. Artinya hana ba makhluk bud. Hana ba makhluk bud. Iaitu baik budnya ikhtiar atau ittirar hana bu ba makhluk. Yang na ba makhluk iktisab. Baik buat makhluk ada bubur-buburnya sengaja. Buat Allah yang dipelahi oleh makhluk. Atau makhluk ada bubur-buburnya si anak sengaja. Dum sengaja makhluk kan buat makhluk. Hana taksir babu makhluk, apalagi hana sengaja. Yang nak makhluk pun iktisab.
Berupa pilihan. Kotai kemu pebut na pilihan latih ku pebut pebek. Yang pilihannya pi gerak ate, pilihannya pi Allah merupakan sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bangsakan. Buat Allah yang ngebangsakan kepada manusia. Jadi ngebangsa karena ketika tersebut dalam keadaan sadar. Ya munan. Hinan beda dengan Jabariyah. Hinan diletak beda dengan Jabariyah. Jadi Jabariyah meyakini yang bahwasanya gedenya laksana bulai manuk ia ipuk li angin terombang ambing oleh gelombang kehidupan, peho yang galak Tuhan gepaksa oleh Allah. Beserta ni hendak gejuk pilihan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Wa ma yasha'una illa yasha'allahu rabbul alamin." Memang nisbah oleh Allah adalah perbuatannya kepada kita bima kanu yaksubun bina kuntum ta'malun, nisbah. Tega berah wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Tidaklah engkau manah ketika engkau manah, tapi Allah yang manah. Artinya apa? Walau secara lahir buatnya Allah merupakan deh buat katanya, tapi taksir bekas sambut kan terdapat katanya. Hana taksir, hana ibi bekas sebut ya. Yang buat Allah yang kepelahi seakan-akan kena pebut. Itu yang kelah buat Allah yang kepelahi seakan-akan naruh katanya, bernama dengan iktisab yang bahagikat ji mandum buat Allah. Kemudian yang terbuat tu cik buat semata-mata buat Allah, buat yang dia dah buat ni hana tak sadari ittirar. Buat yang dah berlaku ni hana tak sadari, tidak berangkat dari kesadaran ni, iaitu berupa gerak refleks dan macam sebagainya. Yang semata-mata ataupun seperti sejuk tu. Waktu sejuk kamu kip jaro, hana rencana ada nyom sejuk, ku pegak jaro menom kip. Tidak ada. Secara spontanitas terjadi. Yang semata-mata Allah buat Allah Subhanahu wa taala. Ya benar. Di kajian tentang masalah wahdahu la syarikalah yang paling kurang cakupan ji etnan. Paling kurang etnan mupom miliar tingkat-tingkat gitu nyonyo kaji etnan. Yang je ke masalah hana tru etnan je tu. Munyo etnan je te kaji ile. Ka han lebih pokok ji han kurang. Etnan kaji ile. Standar je etnan tu tingkat gitu nyonyo. Dekat berhenti kita nyonya leung dra ne thama de mandu enang kaji ke. Benar. Yang mana wa asluhu asal haddil iman, asal dasar iman menu atau pondasi iman atau ta'ala iman. Allah meyakini bahwasanya tiada ma'budul haq melainkan hanya Allah sendiri, Allah Taala, tiada sekutu bagi Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan itu pula bahwasanya Nabi Muhammad siro abduhu, hamba Allah, dan rasuluhu, rasulnya Allah. Jadi kedepankan rata kata abduhu. Jadi waktu ke Nabi Muhammadnya abduhu, hamba ke nyan makam mulia, nyan makam tasyrif. Karena setiap kali Allah Taala neputren sabar-sabar nikmat disebut Nabi Muhammadnya dengan abduhu. Geperjalan Nabi Muhammad geperumpang Allah Taala Isra Mi'raj. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah Taala. Allazi sabodat asra yang gepejak li alladzinya li Allah Taala nya bi abdi dengan hambanya. Menunggukeun bi rasulihi kan je. Bi Muhammadin kan je. Hana ke berah? Nya makam mulia. Makam tasyrif disebut abdi. Bahasalah Allah Taala gepeturun Quran Nabi Muhammad disebut hamba asyid. Gerbang ke berah? Ke berah lidih dalam surah Kahfi. Gerbang ke berah ayat Kahfi tu dah pun. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan bi abi. Jadi kata-kata tetap sebut hamba ke. Jadi siro makhluknya makin gak sangat mampu mencerminkan diri kepada hamba. Maka dalam hasyiah tafsir Sawi dalam juz yang kelih tafsir surah 25 dalam Quran surah Furqan, dalam kitab tafsir surah Furqan, dalam kitab tafsir surah Furqan surah 25 dalam Quran, hinan penjelasan Syekh Ahmad Sawi dalam tafsir Sawi juz yang kelih tafsir surah Furqan, pada tengah komentari lafaz kata ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون إلى ربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذي, dan hamba Allah yang Maha Pengasihnya adalah orang-orang. Pada tengah kitab seringan dijelaskan bahawa hamba dalam Quran dua buah makna.
Menyebut hamba dalam Quran, ibad, abdun, ibad, dua buah makna. Salah satu dari dua. Yang mana ibad, mana hamba. Yang pertama, ibad atau abdun bermakna makhluk. Ibadallah, makhluk Allah dia. Yang konteks yang pertama. Yang kedua, makna hamba Allah adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah. Keistimewa. Ketika kun mono Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah. Allah Taala al-Zat anzala yang telah menurunkan ala abdihi terhadap hambanya. Yang maksud hambanya itu ke makhluk. Memang goknya makhluk, tapi tafsir abdihi ke makhluk, tapi orang yang lebih di hadapan Allah. Karena makam tafsir. Jadi walaupun makam tafsir ayat bab hidup makam tafsir, tetap makna ji benar Allah gekun hamba. Biung fong pada bawah terus kita nyo semakin mulia Allah di saat dapat hamba, dapat hamba dah. Maka hinan kelahir ibadah. Jadi kaitan kata tu tukang putra sabah but yang tak pegat sabah jalan untuk supaya tanya to dengan Tuhan, gekun ibadah. Tanya tukang pubut but abid. Tuhan yang tak sembah tempat tak sembah bunyan ma'bud. Abid, ma'bud, ibadah yang kena. Jadi semakin tengok dapat abid draw tu, di Allah jangan apa harga pun ma'bud, cik memang ma'bud. Tanya yang penting dapat abid draw tu. Semakin kita tanya dapat abid draw tu, bangun jalan dapat abid, ya ibadatan. Kesal ibadat tak berlaku, ya kepada ma'bud. Maka di saat dia semakin mampu mengabidkan diri dengan jalan tersempuh sarana mangat ridha Allah, iaitu dengan jalan ibadatan. Bak watenya semakin mulialah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya bagi. Ana bebeh dia anggo. Yohana tak boleh ni, tak boleh. Ya kan? Mai kata orang kacau keluar. Wa syahadatu ikhbaru syaksi. Syahadatnya adalah merupakan pengkhabaran seseorang ipimpo oleh saudara orang bihaqqin ala ghairi, dengan betul di atas orang lain. Budak tanya pegah di polanya betul di atas barang yang pegah. Budak saudara orang yang dakwa long no. Budak orang lain. Budak orang lain yang mengaku betul yang ji pegahnya. Budak orang lain yang mengaku atas betul orang lain yang kena tak ti. Syahadah. Maka yang kepada masyarakat wa syahadatu ikhbaru syaksi bihaqqin ala ghairi. Yang kepada masyarakat adalah merupakan pengkhabaran, informasi yang disampaikan seseorang bahawa benar orang lain. Pegah betul iro. Nya pegah betul iro tu nya dakwa ke. Pegah betul iro nya ikrar, pegah betul iro tu nya tolong. Nya tolong. Budak sempro badingka mu tumpah dia. Pegah banyak tolong. Nya tu ikrar atau dakwa kebenaran. Adapun yang pegah dia mengaku kan tanya betul lagi gaji pegah. Nya kun syahad. Nya kena ke tadi. Maka di sana pertikaian, maksana na sabah-sabah barang, terkadang dibutuhkan saksi. Makanya yang tukang pegah nikah sahnya ke tadi, iban nasi sah ke urusnya. Kan urusnya yang pegah betul ya tanya. Yang contohlah. Baik dah pegah contoh ndak kai panjang-panjang. Banda pegah contoh meruah kan anak form. Kaki terakhir tayang bah meruah, minta peluk meruah ke bang. Wa syahadatu ikhbaru syaksi bihaqqin ala ghairihi bilafdhin khasin. Syahadat itu adalah merupakan perkhabaran ataupun informasi seseorang tentang kebenaran terhadap orang lain. Cara mengajak lagi yang kebanyakan bilafdhin khasin, dengan lafaz khusus. Nah lafaz khusus itu baru diterima. Putra seperti asyhadu, aku bersaksi. Jadi nalafat. Wa arkanuha khamsah. Rukun-rukun syahadat itu 5. Tah 5, syahid masyhudlah. Syahid yang bersaksi masyhud lahu. Karenanya dia bersaksi masyhud alaih, sesuatu yang ia bersaksi di atasnya.
masyhud bih, bersaksi sesuatu yang dengannya ia bersaksi, wasirat dan lafaz. Fasyahid, maka tukang bersaksi, wal muslim, iaitu orang yang beragama Islam. Masyhud lahu, ia bersaksi karenanya, wallahu